Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabbil arsyil karim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wal haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudariku sekalian, jamaah kajian rutin nggih Senin malam di Majelis Al-Kaf ini yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali, berkumpul kembali di majelis ini. Ya, semoga majelis ini menjadi majelis yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat semoga terhaturkan terus kepada kekasih kita, uswah hasanah kita, junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, di dalam pendapatnya beliau menyatakan bahwasanya belajar ilmu agama itu sangat penting, sehingga pentingnya melebihi kebutuhan seseorang terhadap urusan makan dan minum. Pentingnya seseorang terhadap agama melebihi pentingnya seseorang terhadap urusan makan dan minum. Itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengedepankan agama ini, mengungkuli, melebihi urusan makan dan minum kita. Alhamdulillah, lantaran orang-orang yang dermawan, ada sedekah yang bisa kita nikmati berupa minuman dan makanan. Semoga ini menjadi keberkahan bagi yang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tahapan yang selanjutnya untuk mahir di dalam beribadah dari telaah kitab Mahirul Ibadah, yaitu telaah kitab Al-Ghazali, sampai kepada tahapan yang keenam, yaitu perusak ibadah. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, ibadah kita bisa rusak. Ibadah kita bisa rusak. Sebagaimana keimanan juga bisa kuat, keimanan juga bisa luntur. Bahkan tadi pagi saya mendengar ada saudara kita bercerita, dulu dia seorang guru aliyah di salah satu sekolah swasta terkemuka di Jogja. Kemudian dia juga pengurus masjid, dia juga ustadz ahli dakwah. Akan tetapi kabar yang sangat miris, dia kemudian menjadi orang yang keluar dari agama Islam ini. Ini kelasnya wong model ibarat kata yang kita lihat, wah wong wis ampuh gitu, tapi dia keluar. Pernah juga diceritakan oleh Ustadz kita, Ustadz Fakhrul Razi, dahulu juga pernah ada seorang hidup yang 14 tahun tidak melihat aurat wanita karena menjaganya. 14 tahun dia tidak berusaha untuk tidak melakukan dosa, walaupun dosa itu sangat kecil. Dia menjaga keimanannya itu, akan tetapi pada akhirnya lantaran karena godaan wanita sesungguhnya, malah dia kemudian juga menjadi murtad. Itulah keimanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, agama di akhir zaman nanti seperti bara api, yang diantara kalian akan berat untuk memegangnya. Maka apabila kalian memegangnya, maka enggak cuma dipegang, gigit kuat-kuat dengan gigi geraham, begitu, agar jangan sampai lepas, begitu. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Agama bagi seseorang itu adalah jalan keselamatan, bukan paes-paes. Paes-paes niku cara wong manten iki ya ming dinggo nggo pemanis esuk wis ta dinggo meneh. Bukan. Agama itu adalah jalan keselamatan. Cara Londone way of life ngono. Jalan hidup.
way of life. Ya, itu kata Suzuki gitu, way of life gitu. Itu tenanan ini serius gitu. Lu agama bagi seseorang begitu. Makanya orang yang belajar agama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ila talabul ilmi yaltamisu syahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang belajar ilmu agama, ya, dia berangkat keluar menuntut ilmu, maka baginya diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lah masuk surganya Allah ya dengan petunjuknya. Kenapa? Lah karena surga itu miliknya Gusti Allah. Nek milike mbahne dhewe ya nganggo carane mbahne dhewe. Ini gandeng surga niku miliknya Gusti Allah. Ya, kita harus mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita beribadah, kemarin kita pelajari yang ibadah begitu. Tahapannya seperti kemarin kita pelajari, tapi juga harus hati-hati, ibadah ini ternyata ada perusak-perusaknya. Ibadah itu ada perusak-perusaknya. Al-Ghazali menyebutkan 3 hal yang paling banyak merusak ibadah seseorang. 1, riya. 2, ujub. Yang ketiga, sum'ah. Hati-hati. Syekh Al-Ghazali menyampaikan nasihat perusak ibadah. Awan wengi jengkir balik, sujud, rukuk, zikir dan lain sebagainya. Hati-hati dengan 3 perkara ini yang bisa merusak amalan ibadah kita. Riya kita pelajari. Saya ambil dari kitab Minhajul Muslim. Tuh, kitabnya bisa cakadul nih. Gitu. Riya, hati-hati Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya ini termasuk syirik kecil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya. Kemudian beliau melanjutkan, pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan berfirman ketika telah memberikan balasan terhadap amalan para hamba, pergilah kamu sekarang kepada orang-orang yang dahulu di dunia kamu berbuat riya terhadapnya, lalu perhatikanlah apakah kamu mendapatkan adanya balasan dari mereka. Jadi wong niku mengke digiring. Mbiyen niatane nggo ngopo? Ora karena Allah, karena siapa? Karena si A, karena si B, karena si C, datang ke si A, datang ke si B, datang ke si C. Ngapain? Minta tuh balasan dari amalan yang kau niatkan karena si A, karena si B, karena si C. Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwasanya perkara ini adalah cara Allah menghinakan seseorang. Ini kene cara wong tuane lak ngoten Pak. Ono njaluk karo kae. Kan begitu. Wong tuane iki sapa? Malah ora ngajine wong tuwa, malah sing digateke malah wong liya. Ngono, golek kono ngoten niku. Nggih, wong lanang kali wong wedok kali bojone nggih ngoten niku, gitu. Sing nafkah ki sapa? Malah wong lanang ora diajeni, malah tanggane diajeni. Ngoten niku. Lah tanggamu ki sapa? Bapakne. Oh ya karuan banget. Masyaallah. Riya, hati-hati dengan riya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Salat bisa rusak karena dia lalai. Siapa orang yang lalai itu? Alladzina yuraun. Mereka orang-orang yang riya. Rusak itu salatnya. Bahkan amalan yang begitu besar bisa akan hancur dengan amalan riya yang orang lain pun sesungguhnya tidak melihat bahwa itu riya. Terkadang ngoten niku nggih Pak. Maka inilah yang kata Imam Al-Ghazali, satu ilmu yang hendaknya juga kita pelajari, yaitu ilmu al-syir, ilmu batin. Kendalikan batin, kendalikan hati. Makanya Hakim sampai membentuk manajemen kolbu, karena perkara lahir itu sangat-sangat tergantung daripada batinnya. Makanya banyak para ulama menempatkan bab niat itu berada di awal bahasan. Fikih sunnah awalnya bab niat. Riyadhus Shalihin kumpulan dari hadis-hadis pertama yang dicantumkan bab niat. Begitu. Gitu.
Bahkan Minhajul Muslim menempatkan adab kepada Allah yang pertama adalah adab niat. Jadi perkara kabeh sing diamalke menungso niku kepada Allah dalam bentuk ibadah itu akan hancur kalau dia tidak ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah niku dijaga Pak. Niku dijaga. Kita jaga. Nggih, kita hadir ke sini bukan karena riya. Nggih, bukan karena mengharap pujian orang, bukan karena mengharap imbalan, bukan karena mengharap buah dari duniawi ini, tidak, tapi berusaha untuk meluruskan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ra'a Allahu bihi, man sama'a sama'a Allahu bihi." Siapa orangnya yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar riyanya itu. Siapa yang berbuat sum'ah, ingin didengar orang, maka orang itu juga akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kesum'ahannya itu. Hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Jadi Allah zat yang maha mengetahui. Maka salah satu tafsir dari khabirum bima ta'malun, Allah itu maha mengetahui. Nah, kalimat khabir ini diartikan secara luas oleh Syekh Imam Ibnu Katsir, itu Allah mengetahui perkara yang zahir, Allah juga mengetahui perkara yang batin. Gitu. Jadi sing dilahirke nggih Gusti Allah cetha-cetha mirsani, sing dibatin wong niku nggih Gusti Allah cetha-cetha mirsani. Ngoten niku. Sehingga dalam beramal ini kita tidak bisa mengelak dari dari penglihatan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk tidak bisa kita kok niat karena selain Allah, itu tidak bisa. Harus karena Allah. Nah, perkara nanti ada bisikan itu, ya itulah memang setan begitu. Nggih, kemarin kita pelajari di bab penghalang ibadah gitu. Bahwa nanti kita akan terbersit niatan-niatan karena selain Allah itulah setan. Dan itulah hawa nafsu kita. Kalau kita ikuti syaitan, ya itulah hawa nafsu kita mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Maka tepis, lawan, tugas kita melawan niatan itu dari niatan selain Allah untuk kembali meluruskan kepada niat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Niki bab perang batin loh Pak. Makanya zikir itu salah satunya adalah untuk tatma'innul qulub, ya. Tatmain, menetepi hati supaya lillahi ta'ala niki lho maksudnya. Nggih, ora ming golek ayam-ayam dhewe mboten. Itu imbuh nih cara Jawa niku ming imbuh. Tapi tujuan utama tatmainul qulub adalah membuat hati ini netep kepada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Niku bab abot, Pak. Niku bab apa? Nah, cirinya biasanya seorang hamba semakin menambah ketaatannya apabila ia mendapat pujian dari orang lain. Itu ciri riya. Nek dipuji saya ampuh, ngoten niku. Walaupun dalam berdakwah kita isinya pun harus memuji orang-orang yang beramal salih begitu. Tapi seorang yang beramal salih dia tidak boleh mencari pujian manusia begitu. Nah, karena itu bagian daripada godaan riya, ya, sifat-sifat riya. Akan tetapi ketaatannya akan berkurang dan bahkan meninggalkannya apabila dia dicela dan dielek-elek sama orang lain gitu loh. Nah, jamaah kita sudah banyak yang melintir gitu, dinyek terus raja jamaah ning masjid meneh, gitu, pindah masjid ngulon gitu niku. Mergo napa? Mergone wah, aku ora dienggo ning alaman. Loh, dia ke masjid alaman mau mencari apa begitu. Dan ini sering kita dengar gitu dari takmir. Padahal dhewe ya ora ngopo-ngopo kok, ya ora nakali gitu. Ora nakali, ya ora digriseni ngoten niku. Tetap kita muliakan siapa yang datang ke masjid, kita sambut dengan sebaik-baiknya, kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tapi itulah sifat hasad, memang begitu, Pak. Sifat hasad itu mendorong seseorang untuk membenci orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Niku ngatos-atos, niku perusak amal. Wong sing duweni sifat hasad itu dia akan seperti, Nabi menunjukkan dia akan seperti amalannya akan hancur seperti kayu bakar yang dilalap api. Nah, niku. Wong sing duweni sifat sengitan. Makanya kita nggak boleh gampang sengitan, Pak.
Hati-hati, gampang sengit nggih, napa-napa ora seneng iki mundhak apik, ora seneng ketekanan wong anyar, walah geleleng cah anyar wae geleleng. Nah, itu bagian dari hasad. Hati-hati. Kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena sesungguhnya Allah pasti akan menetapkan perkara itu sesuai dengan qadarnya dan pasti baik bagi kita, begitu. Nah, niku nggih. Nah, sehingga hati-hati dengan sifat riya, itu akan menjadi perusak ibadah. Allah tidak menerima. Justru orang yang banyak beribadah karena riya, Allah akan menghinakan dia. Allah akan menghinakan dia. Allah akan bongkar keriyaannya itu. Nek cara bahasa kerennya lagi pencitraan. Hati-hati dengan pencitraan itu. Jadi kita ke masjid pakai pakaian yang baik, khudu zinatakum inda kulli masjid, karena Allah memerintahkan kita untuk menggunakan perhiasan yang baik ketika masuk ke dalam masjid. Bukan kepengen gagah-gagahan, merek-merekan, larang-larangan, boten. Nggih, tidak. Lillahi taala. Nah, begitu. Harus dijaga. Karena nuwun sewu, wong apik urung karuan pamer, ning wong elek ya urung karuan ora pamer. Kadang-kadang sing elek-elek malah dipamerke saiki iki. Gitu. Oh, iya. Lihat di yang viral-viral di video-video itu. Ya perkara-perkara buruk dia viralkan, dia pamerkan. Gitu. Bukan barang baik. Kenapa? Ya itulah. Karena seseorang begitu haus dengan pujian-pujian manusia. Nah, yang kedua, perusak amal, ujub. Ujub. Ujub adalah sikap atau perasaan bangga diri yang mengandung di dalamnya unsur kesombongan, buah dari takabur. Dan al-kibr atau takabur itu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, nggih, bersabda, sombong itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas gitu, dan merendahkan manusia, nyepelekke, nyilikke wong. Nah, itu ada ujub orang seperti itu. Hati-hati. Nggih. Kadang-kadang sapa sik ngomong ngoten niku, sapa sik ngomong alah mingkae. Ujub itu, Pak. Nggih, hati-hati. Makanya sahabat Ali di dalam asarnya, ya, kalau tidak salah beliau menyampaikan unduru maqala wala tanduru man qala. Lihatlah oleh kalian apa yang dibicarakannya, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, entah itu dari mana datangnya, bahkan dari seorang anak yang masih kecil sekalipun gitu, kok omongannya apik gatekke ngoten niku. Bahkan kadang-kadang anak-anak kecil itu malah sing sok ngomongi polos lho, Pak, gitu. Polos gitu. Nah, seperti itu. Gini, kowe ora tau subuhan. Wah, kuwi malah polos banget itu. Oh, itu malah harus diperhatikan begitu. Kita harus hati-hati dengan sifat ujub. Ujub ini Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ada 3 hal penghancur. 1, kekikiran yang diikuti, penghancur amal. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. 1, kekikiran yang diikuti. Artinya apa? Nun sewu, Pak. Tabiat wong niku aslinya cetil, gitu, Pak. Kepengine ora weh-weh, kepengine dinggo dhewe, pek dhewe. Nah, kalau ini terus kita ikuti, itu akan menghancurkan kita sendiri sesungguhnya. Tadi banyak yang mengambil ibrah dari salah satu jamaah Masjid Al-Aman yang meninggal dunia. Ya, itulah dia meninggal dunia, yang dia bawa apa? Hanya kain kafan begitu. Gitu. Nah, kalau dia kikir, kalau seseorang meninggal dalam kekikiran, maka dia hanya akan menjadi orang-orang yang banyak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, gitu. Karena kebanyakan orang itu mali, hartaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal harta itu ya 3 perkawis niku wau. Harta yang pertama yang sesungguhnya miliknya adalah apa yang dia makan hingga ila afna, hingga habis. Kuwi harta kita. Jadi sing tes niki tanggung jawab lho, Pak, niki.
Gitu mengke dihisab nih. Mulane jenengan telas kemawon niki. Gitu. Iya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuwi rasa dikon kuwi otomatis dicedhak langsung tek. Ya, jadi pakane nyedak dulu langsung tek. Gitu. Pakaian yang dipakai sampai lusuh itu harta kita. Nggih. Nah, harta kita yang ketiga adalah apa-apa yang kita sedekahkan. Itulah harta kita. Jadi kalau orang hanya menumpuk ya, dia hanya menumpuk kecelakaan bagi dirinya. Wa jama'a malau wa'addadah. Dia senangnya menumpuk harta padahal dia sesungguhnya menumpuk kehancuran seperti itu. Hati-hati. Makanya jangan sampai perkara-perkara yang ada di dalam diri kita, baik itu pakaian, waktu, kendaraan, harta, itu hanya sebagai tumpuan belaka, tidak ada guna, tidak ada manfaat. Jangan sampai. Harus ada manfaatnya supaya apa? Supaya itu bisa menjadi harta yang sesungguhnya jadi milik kita. Nah, begitu. Makanya yang masih muda, masih kuliah, punya banyak waktu, pergunakan untuk belajar. Kone kaya aku nyesel mikir gawean, mikir materi, mikir anak-anak, gitu, mikir bojo, mikir ke urusane wong meneh, gitu. Urung nek dicurhati mbok liya. Nah. Ayo pikirnya kan orang mbok-mbok itu senengane kan curhat gitu. Nah, pikirnya guru ngaji ini iki orang duwe masalah dadi do curhat karo guru ngaji. Padahal guru ngaji iki masalahnya malah werna-werna gitu. Jadi curhati. Ya mergo Gusti Allah nolong sehingga alhamdulillah diparingi kepenak ngoten niku. Digawe kepenak nek setelane Gusti Allah insyaallah kepenak. Arep berarti kaya apa nggih? Insyaallah kepenak. Gusti Allah niku la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan membebani seseorang itu melebihi kapasitas kemampuannya. Nah, orang berpikir seperti itu saja itu sudah ngepenake awak kok, gitu. Begitu. Pasti seberat apapun gitu. Sebanyak apapun misalnya utang kita atau seberapa berat pun masalah kita, yakini ayat itu dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enteng nggih, nandangi urip enteng. Yang ketiga yang akan merusak tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekaguman atau ujub seseorang kepada dirinya sendiri. Dodolan laris, rumongso ampuh, nah itu. Sehingga dia merendahkan yang lainnya. Kowe kleru lemu dodolan ki, dunia ora ngono kuwi. Ini iki lho dodolan. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat gitu, sama-sama jualan pecel lele, sama-sama jualan gorengan, sama-sama jualan nopo sanes-sanesipun gitu. Jurusnya sama, dodolannya sama. Iso sing iku laris banget, sing iki nyenyet banget gitu. Iya. Saya pernah jajal, Pak. Saya pernah jajal kan ya rikala berusaha untuk bangkit dari keterpurukan nggih rumiyin itu. Dodolan gorengan. Lak rumusnya sederhana toh. Gorengan. Nah, tak cek, wah sebelah iki gorengane ora enak. Kurang krasa bumbune, ya toh. Terus kayak minyaknya wis ireng-ireng ngono kae. Wajane ngasih gedibel dangkale wajan ngasih setengah wajan dhewe misalnya. Nah, saya coba bikin gorengan yang bagus. Etalasenya sing apik, resik ngoten niku, gitu. Rasane gorengane yo enak banget nih ibaratnya ngoten niku. Tak dasar ke Pak, yo ora payu. Wah, gitu. Kita pernah mendapati seperti itu. Ayo kalau Allah belum membukakan rezekinya, masya Allah. Mbok yang menurut kita pikir itu adalah sesuatu yang istimewa, yo ora tekan. Belum tentu. Ya, usaha bisa ditiru, tetapi rezeki tidak bisa ditiru. Karena rezeki miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yarzuqu liman yasha wa yabsutu rizqa wa yaqdir. Allah yang menghendaki rezeki itu diberikan kepada siapa saja yang mau dilapangkan. Allah juga yang berkehendak menyempitkan bagi siapa yang disempitkannya. Allah yang mentakdirkan semua itu. Begitu. Sehingga seseorang dilarang ujub karena ujub ini menghancurkan amalan-amalan kita. Ngoten Pak. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngandani wong ujub niku dengan nada kemarahan. Ya.
idza ra'aita syuham muta'a wa huwa muttaba'a wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik. Yang artinya kalau Nabi, jika kamu telah melihat kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang diperturutkan, dan kecongkakan setiap orang terhadap pendapatnya sendiri-sendiri, maka peliharalah dirimu sendiri. Artinya ini Kanjeng Nabi wis kono karepmu, itu kemarahan Kanjeng Nabi. Nah, jadi ini Syekh Imam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan kalau Nabi kok masrahke terhadap manusia itu urusannya sendiri, itu kemarahannya Nabi mesti karo wong model kaya ngono kuwi wis ora seneng ngoten. Nesu Kanjeng Nabi begitu. Lah ngoten niku to nggih Pak. Dewe nggih ngoten niku. Wis nek kandhani angel sak karepmu le. Nah ngoten niku. Lah iku asline apa? Puncake nesu gitu. Nek sing nyeneni, sing ngandani kuwi isih gelem. Isih gelem sayang isih. Tapi nek wis dipasrahke wis karepmu wis sak polah-polahmu karo karepmu. Aku ora ngurusi kowe. Nah itu udah puncaknya nesu. Wong tua kok sampai ngendika ngoten niku, wah itu marah besar. Hati-hati. Maka peliharalah dirimu begitu. Tidak bisa kita memelihara diri kita sementara yang memberikan perlindungan Allah, yang menolong dari kesulitan juga Allah, yang melapangkan rezeki kita Allah. Kalau kita sakit yang menyehatkan juga Allah. Nah, kok congkak gitu, kok geleleng, ujub begitu. Tidak bisa, hancur kita. Ya, amalan kita pun hancur. Makanya Rasulullah SAW juga berpesan yang artinya kurang lebih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, orang pintar adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengharapkan kepada Allah dengan berbagai pengharapan dan angan-angan. Begitu. Jadi ngarepe karo Gusti Allah ki ming kepengin fadilah-fadilahe amalan yang bersifat menetepi atau menyukseskan angan-angan dia. Contoh, jadi lewong zikir niku sebab karena kepengin Allah nglancarke rezekinya, hanya sebatas kepengin lancar rezekine. Cedak karo Gusti Allah itu mboten penting. Nah, ini contohnya begitu. Medeni lho Pak niki. Dan ini banyak terjadi di saudara-saudara kita nggih. Jadi dia dekatnya kepada Allah lempeng ibadah itu sebab karena kepengin usahanya laris contoh. Sebab karena kepengin hajat-hajatnya kabul. Kuwi ora elek ning cara wong iki ora sopan karo Gusti Allah begitu. Dan kalau itu hanya niatannya seperti itu, maka itu yang menjadikan kebodohan dirinya. Ada perkara yang jauh lebih berharga daripada apabila dia punya hajat-hajatnya kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang lebih baik dari itu. Apa? Yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkara Gusti Allah nanti memberikan fadilah itu bonus. Tapi jangan menjadi niatan begitu. Contoh dia sholat duha hanya karena kepengin rezekinya lancar. Jadi mencari ridho Allahnya mah nomor sekian, tapi yang paling utama dia kepengin rezekinya lancar. Maka itu ibadahnya orang yang bodoh. Ibadah orang yang mahir ya dia beribadah mencari ridhonya Allah. Nek Gusti Allah pun ridho, jenengan maringi napa butuh napa Gusti Allah cung. Kadang-kadang apa itu ayatnya? Allah memberikan perkara yang kita minta dan Allah juga memberikan perkara yang terkadang tidak kita minta. Nggih, jenengan ngerasaken ta, Pak? Ora sakabehane yang kita rasakan dalam bentuk nikmat itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala toh. Malah nun sewu banyak hal-hal yang tidak kita minta malah diparingi Gusti Allah. Saya yakin jauh lebih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak kita minta daripada yang kita minta begitu. Nah, sehingga monggo hati-hati. Nah, yang ketiga perusak amal adalah sum'ah, kepengin didengar orang. Ya,
kepengen didengar orang, maka ketika asma'nya atau namanya dalam sebuah peran kok dia tidak disebutkan namanya, tidak diperdengarkan kepada orang lain, nah dia merasa tidak senang seperti itu, maka itu ada sum'ah di dalam dirinya gitu. Nah niki nek teng kula nate ngisi di kampung itu dikritik, Pak. Sebab apa? Sebabe ulamane ora disebut, para alim, para ulama, tokoh-tokohnya tidak disebut. Nah, sehingga saya diklerokke. Ngoten niku. Ya bukan kurang adab kepada beliau, ning seket MC-ne nyebut kabeh ingkang tansah kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, para pepunden, para sak darat-darat. MC-ne sing sambutan wong telu nggih ngoten niku kabeh ingkang tansah kula hormati para alim, para ulama, para ustad, para sedaya mawon para lurah dan lain sebagainya. Sing sambutan nomor loro, sing sambutan nomor telu, lah kula kebagian ngisi nomor sekawan. Layar diulangi meneh rak cotho kangge kakean nggih ora dirungokke paling-paling ngoten niku. Nah, kula langsung mawon pun mboten kula ngira-ngira hormat kula dateng panjenengan sedaya. Nah, ning monggo sedaya kula ajak ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah. Dikritik, Pak, gitu. Mergo ora ngormati ulama, orang ngormati para panembating praja napa-napa niku. Nggih. Ya itulah. Ya kalau itu memang adab tidak masalah, saya terima. Tetapi kalau itu menjadi niatan mereka mencari sum'ah, kepengen didengar asma'nya, nang desa niku nek ora disebut jenenge, pas rikala acara ngoten niku, le nesu tenanan niku. Nah, katanya. Maka itu hati-hati, rusak itu amalannya, kekiaiannya, keulamaannya, rusak itu amalannya. Hati-hati. Maka dalam beramal, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kita tidak disebut namanya, kita tetap beramal, tetap berbuat manfaat secara ikhlas begitu nggih. Nah, dan yang terakhir saya singkat sederhana, adab nggih, setelah niat yang awal yang harus dibangun kepada Allah. Di dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan adab itu kepada Allah yaitu syukur. Beribadah kepada Allah yang sangat beradab adalah sebab karena dia bersyukur kepada Allah. Ngelingi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak, luar biasa. Lah ibadah kita kiming setitik kan begitu gitu. Artinya kita menjalankan ibadah wis niku kelebet matur nuwun kalau Gusti Allah wis alhamdulillah sekali. Ngaten niku. Jangan sampai rumangsa ibadah kita sudah ampuh. Maka ketika saya melihat orang meninggal dunia, dia ditutup dengan akhir kebaikan-kebaikan amal solihnya, misalnya seperti itu. Nah itu saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Wah, dan saya Masya Allah ini wong senang banget iki le mungkasi dengan amal soleh, amalan-amalan akhirnya soleh, api-api, sholatnya mempeng, maca Qur'annya mempeng, sedekahnya banyak, kemudian berbuat jariahnya yang lainnya juga banyak begitu. Kok meninggal dunia dalam keadaan itu, Masya Allah senangnya dia gitu. Nah DWK sih mengkhawatirkan, Pak, gitu. DWK sih mengkhawatirkan. Nah, kayak malah nuwun sewu kadang-kadang rumangsa wis ampuh ngoten niku. Ini malah medeni. Sehingga monggo kita senantiasa harus berwaspada terhadap perusak-perusak amal itu, dan jadikanlah amal ibadah kita Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling awal adalah untuk karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nang ibadah niku insyaallah kita diberikan keentengan. Nggih, mboten naput. Ngoten niku nggih. Nah, kalau niatannya bersyukur, ibarat seperti orang balas budi itu gitu, nandangi gawe mesti enteng. Tapi itu lebih enteng daripada orang bekerja karena mengharapkan bayaran gitu. Nah, orang nek karena dia matur nuwun le nyambut gawe tenanan. Kayak entengan niku ngoten niku gitu. Tapi kalau sekedar dia mencari gaji dari pekerjaannya itu, ya dia kadang-kadang le kerja ya ming pas-pasan, jame bali-bali ngoten niku. Ora urusan gawean rampung po ora begitu. Tapi kalau dia ada unsur ucapan terima kasih, matur nuwun, ungkapan terima kasih seperti itu, biasanya bekerjanya lebih
baik. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga tak terhitung, maka jalankan ibadah itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah itu luar biasa. Maka itulah yang oleh Aisyah pertanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, bukankah engkau telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah masuk surga? Kenapa engkau masih melakukan ibadah yang sedemikian ini? Begitu. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah tidak boleh saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia Allah kepadaku? Begitu. Ya itulah yang menjadi puncak ibadah seseorang. Kalau orang sudah beribadah sampai kepada fase syukur, Masya Allah, dia ibadah dengan kemahiran yang luar biasa. Nggih makaten Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lah ibunya mana? Ibunya nanti panjenengan nyampaikan kepada istri-istrinya dengan sendiri, gitu. Yang kita pelajari dari buku Pintar Ahli Ibadah dari karangan Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali. Nanti untuk lebih luasnya, lebih detailnya, silakan dari ilmu, dari ma'rifat, dari taubat, dari godaan dalam beribadah, dari penghalang ibadah, dari pendorong dalam ibadah, bahkan dari perusak ibadah sampai dalam bersyukur dalam ibadah, silakan diluaskan sendiri, diperdalam sendiri. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini ke yang akan datang. Dan teknis nggih Pak, dari kajian ini monggo dipun amalaken kemudian disyiaraken. Setiap kita kalau bisa bikin satu majlis atau bisa bersyiar kepada satu orang, dua orang, concern 1 tahun, 2-3 orang yang kita dakwai, bertambah dia menjadi saudara-saudara kita yang dekat dengan anfus, dengan jiwa kita, dengan harta kita. Wah, Masya Allah, itu akan menjadi pinjaman yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang jauh lebih baik. Jadi ini jangan sampai hanya sekedar rutinitas ngaji nggo gawean ngaji itu. Nah, walaupun itu juga sudah ibadah, ya, tapi harus ditingkatkan. Kuntum khairan ummat. Ini harus jadi umat yang terbaik yang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus sampai kepada fase umat yang terbaik, yaitu yang berdakwah, ngajak kepada barang-barang yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Ngoten nggih Pak nggih. Makaten saestu kada kekirangan, ini nasihat untuk saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Khairu qouli hadza wastaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang nasihat sama istri-istrinya, maksudnya yang belum punya istri, ya nasihatkan kepada istri tanggane orang apa-apa.